Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulkul azim akbar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أذهب عنهم الرجس والطهر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله هو الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menyelesaikan ibadah rukun Islam kita yang keempat, yaitu dalam sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin kita sudah berpuasa. Berikut rangkaian ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Lalu, setelah kita meraih momen kemenangan ini, setelah kita mendapatkan hari yang penuh bahagia ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah berbangga, bergembira dengan pencapaian spiritual yang sudah kita lakukan? Atau merayakannya dengan penuh sukacita? Atau apa lagi yang harus kita lakukan? Suasana perayaan Idul Fitri bukan seperti kita mengikuti sebuah perlombaan atau sebuah kompetisi lomba yang kemenangannya harus dirayakan dengan sukacita dan harus ada rasa bangga dalam hati. Kemenangan yang terkandung di dalam hari raya Idul Fitri sebenarnya adalah ketika kita sudah berhasil meraih kematangan spiritual kita dan sosial kita. Setelah 1 bulan penuh, kita sudah dilatih, kita sudah dibiasakan, bahkan kita sudah digembleng siang dan malam, dan dididik di dalam madrasah bulan suci Ramadan. Secara spiritual, sebulan penuh, umat muslim dan muslimat telah melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mulai dari puasanya, ditambah ibadah-ibadah sunnah di dalamnya, seperti ketika malam kita melaksanakan solat tarawih, kita melaksanakan solat witir, kita mengadakan tadarus Al-Quran,
Yang biasanya membaca Al-Quran hanya di rumah, kita tambah membaca Al-Quran di musalla dan di masjid. Kita tambah aktivitas kita yang selama ini biasanya tidak pernah melakukan i'tikaf di masjid. Maka di bulan Ramadan ini kita ada kegiatan beriktikaf di 10 hari terakhir. Dan lain sebagainya. Sudah sepatutnya jika memulai bulan suci Ramadan kemarin, kita sudah melaksanakan banyak sekali aktivitas kita, ibadah-ibadah tambahan kita yang kita lakukan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan berbagai amalan-amalan ibadah sunnah, tentunya kita merasakan sampai hari ini apa saja yang menjadikan nilai bedanya sebelum kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan kemarin. Tentunya pencapaian spiritual setelah bulan suci sudah berlalu ini, terkait puasa kita sendiri yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Mari kita coba cermati ayat yang satu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita semuanya bahwa tujuan melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mematuhi segala bentuk perintah-perintah Allah. Dan tentunya mencetak generasi-generasi, mencetak orang-orang, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjauhi semua larangannya. Itu baru dengan puasa saja. Bagaimana ketika kita sudah bisa mengamalkan ibadah-ibadah sunnah yang di dalamnya, di dalam bulan suci Ramadan sudah kita lakukan? Tentu kita akan menyentuh titik kematangan dalam spiritual kita. Inilah yang dimaksud dengan pencapaian spiritual kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tentunya dalam kesempatan yang penuh barakah ini, di atas mimbar ini, mari kita bersama-sama mengajak diri kita untuk senantiasa setiap harinya meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dan berusaha menjauhi apa saja yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa takut yang sebenar-benarnya, dengan rasa takut yang ada dalam hati kita, yaitu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kemudian, apakah jika kita sudah melakukan banyak ibadah selama bulan suci Ramadan kemarin, sudah selesai begitu saja? Tentu tidak selesai sampai di situ. Kita harus menanamkan, kita harus meningkatkan bahwa sesungguhnya 1 bulan penuh yang sudah kita lakukan, bagaimana caranya bisa melakukan, bisa lebih dekat dengan Allah di 11 bulan yang akan datang, yang akan kita lalui. Tentunya ibadah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini bisa kita lakukan berlanjut di bulan-bulan yang lain. Saat Ramadan berlalu, kita pun harus menerapkan keistiqomahan kita. Apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin bisa kita lakukan, kita lanjutkan kembali di bulan-bulan ke depannya.
untuk mengisi 11 bulan yang akan kita lalui. Imam Al-Ghazali berpesan agar setiap selesai berbuka puasa, kita menerapkan sikap khauf dan raja terhadap puasa yang kita laksanakan. Untuk satu ibadah berupa puasa saja perlu ditanamkan prinsip ini. Apalagi setelah selesai 1 bulan dengan segala amalan-amalan sunnah-sunnah yang kita lakukan di dalamnya. Bayangkan, orang yang mudah beribadah maksimal saja tidak boleh berbangga diri dan terlalu percaya diri dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Apalagi saudara-saudara kita yang ibadahnya biasa-biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam waktu 1 bulan penuh, kita sudah merasakan bersama bagaimana rasanya menahan rasa lapar, menahan rasa haus, betapa rasanya payahnya menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Hanya dengan selang waktu kurang lebih 13 jam dalam waktu selama 1 bulan. Dengan pengalaman inilah kita akan lebih sadar, kita akan lebih mengerti dan paham bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, yang untuk menyambung hidup, mempertahankan hidup, mencari sesuap nasi saja harus memeras keringat di bawah panasnya sengatan terik matahari. Barangkali rasa lapar dan rasa haus yang kita rasakan selama 1 bulan tentu selalu berakhir di waktu maghrib. Tetapi bagaimana saudara-saudara kita? Saudara-saudara kita yang hidup dengan ekonomi yang sangat rendah, boleh jadi merasakan lapar sepanjang siang dan malam. Bahkan untuk makan esok pun tidak ada. Harinya saja masih bingung, harus mencari kemana lagi dan kemana lagi. Apalagi untuk menutupi kehidupan, kebutuhan hidup yang lainnya, untuk bertahan hidup saja mereka sangat susah. Saat Idul Fitri sudah tiba, sudah seharusnya kita mencapai titik empati sedemikian rupa karena sudah melalui hari-hari di mana 1 bulan penuh kita sudah berpuasa selama 1 bulan. Namun sayangnya kita sendiri terkadang justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut dengan hari kemenangan. Kita selalu disibukkan dengan menerima hadiah, membagikan hadiah, memakai baju baru, menikmati hidangan-hidangan yang enak-enak, yang spesial, yang selalu hadir di Idul Fitri dan tidak hadir di hari-hari yang lainnya. Kita bisa menikmati nyamannya, senangnya, bahagianya berkumpul dengan sanak saudara yang masih utuh. Dan jumlah momen keceriaan lain-lainnya, kita bisa jalan-jalan bertamasya dengan keluarga. Namun, di sisi lain, kita lupa bahwa di hari kemenangan yang boleh jadi masih ada saudara-saudara kita yang lain, yang jangankan menerima THR, pekerjaan saja belum ada. Pekerjaan dengan gaji tetap saja tidak punya. Jangankan menikmati hidangan yang enak-enak yang saat ini ada di rumah. Ada opor ayam, ada ayam goreng untuk makan sehari-hari saja. Saudara-saudara kita yang lain harus mengetuk pintu dari satu tetangga ke tetangga yang lain. Mereka juga sudah tidak memiliki keluarga karena tertimpa bencana. Umpamanya, jangankan berkumpul dengan keluarga lengkap, sosok ibu dan ayah saja telah tiada. Mari kita renungi kembali bahwa momen yang sangat suci ini, sudahkah kita merasakan hari kemenangan dengan meraih nilai-nilai kemenangan yang seharusnya? Kemenangan yang bukan karena kita telah finish, telah selesai menjalankan apapun kewajiban kita di bulan Ramadan. Akan tetapi kemenangan yang sesungguhnya adalah
yang tidak saja berupa kematangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepekaan sosial yang seharusnya bisa kita raih dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Puasa sendiri sejatinya merupakan rangkaian ibadah kita yang harus kita lakukan. Sebab sebagaimana puasa, ibadah-ibadah lain juga memiliki semangat spiritual dan sosial yang harus kita raih kedua-duanya. Sibuk mencari pencapaian spiritual saja tidak bisa. Tapi mengabaikan aspek sosialnya hanya akan membuat kita buta terhadap lingkungan hidup kita. Sebaliknya, terlalu sibuk dengan aspek sosial, tapi mengabaikan sisi spiritualnya, hanya akan membuat kita jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, di dalam momen yang sangat berbahagia ini, kita sadari bahwa siapapun yang saat ini merasakan hidupnya sudah bahagia, masih ada saudara-saudara kita yang hidupnya masih sangat terbatas. Yang saat ini merasakan hidupnya banyak sekali kekurangannya, kebutuhannya banyak yang tidak bisa tercukupi, masih kurang. Harus kita ingat dan kita ketahui bahwa masih ada banyak sekali saudara-saudara kita yang merasakan jauh dari apa yang kita rasakan saat ini. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Dalam satu hadis diriwayatkan, an Abi Hurairah qala, qalu ya Rasulullah, fulanatu nasumun nahar wa taqumul layla wa tu'dhi jiranaha, qala hiya fin nar. Qalu fulanahu tusallil maktubat wa tasaddaqu bil athwari minal afqif minal aqid wa la tu'dhi jiranaha, qala hiya fil jannah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, sekelompok sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan ahli puasa dan ahli ibadah malam, tapi dia masih suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu? Rasul menjawab, dia akan masuk neraka. Mereka bertanya lagi, ada pula seorang perempuan yang hanya menunaikan solat 5 waktu, bersedekah dengan sepotong keju, dan tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Dia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa solat merupakan tiang agama kita. Tidak menjamin kita masuk surga jika kita masih berbuat buruk kepada sesama manusia. Demikianlah khutbah Hari Raya Idul Fitri yang bisa disampaikan. Semoga di momen kemenangan ini kita semuanya bisa merasakan kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang tidak saja menandai diri kita telah merampungkan 1 bulan berpuasa di bulan suci, tetapi juga telah mencapai kematangan spiritual kita, kematangan sosial kita yang sesungguhnya. Semoga kita semuanya, keluarga dan keturunan kita semuanya selalu diberikan keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nanti. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi 'idina وأعده علينا أعواما أعيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.